Resiko terberat ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Kredinesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjol, ya salah satunya adalah Kredinesia. Teman-teman tidak perlu takut, tidak perlu cemas karena Kredinesia ini adalah pinjol legal. Sudah diawasi oleh OJK, setelah harus mengikuti dan mematuhi aturan-aturan yang ada di OJK dan semuanya. Jadi, kalau kalian memang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar di OJK, di Kredinesia, teman-teman tidak perlu khawatir karena dari berbagai aturan atau saran-saran atau pengawasan OJK, Kredinesia ini masih harus mengikuti aturan-aturan mereka dan aturan-aturan yang berlaku juga. Salah satunya hutang teman-teman itu tidak akan bisa berkali-kali lipat ya, paling maksimal 2 kali lipat aja, nggak akan bisa terus bertambah. Ya, kenapa? Karena nilai maksimal hutang kita itu maksimal ada 100% dari hutang pokok kita. Artinya, ya bunga dan denda kalau dijumlah total-total, ya mungkin jadinya akan jadi 2 kali lipat aja lebih dikit. Ya, seperti itu gambarannya. Kalau untuk soal DC lapangan, insya Allah teman-teman tidak perlu khawatir, tidak usah takut karena Kredinesia ini masih belum ada DC lapangannya. Kalaupun ada, itu pun hanya di kota-kota besar aja dan kemungkinan kecil sekali teman-teman bakal didatengin DC lapangan. Per video ini dibuat, kondisinya memang seperti itu. Tapi kita nggak pernah tahu 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, apakah akan ada DC lapangan atau tidak, kita tidak pernah tahu. Yang jelas, ya mau ada DC lapangan atau tidak, teman-teman tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, dan juga tidak perlu dibawa stres ya. Kita berhadapan dengan pinjol legal itu artinya pinjol-pinjol tersebut harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Mereka tidak bisa seenaknya. Mereka mungkin boleh aja mengancam akan bawa ke pengadilan, somasi, pidana, dan lain sebagainya, tapi pada kenyataannya nggak bakal bisa sampai seperti itu. Ya, jadi saya pengen teman-teman semua juga sadar dan tahu betul bahwa masalah-masalah pinjol seperti ini itu memang akan sangat membuat kita tidak nyaman dan bahkan kita itu kepikiran sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Itu yang akan membuat kita makin pusing, makin stres dan seterusnya. Tapi saya ingatkan buat teman-teman, masalah galbe pinjol bukan masalah yang besar. Kredinesia memang bisa melaporkan ke Slik OJK. Tapi bukan berarti Slik OJK ini adalah masalah terbesar yang harus kalian alami gitu ya. Nggak seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin saat ini sedang gagal bayar, sedang telat bayar di Kredinesia, tidak perlu panik dan juga tidak perlu stres terkait hal tersebut ya. Jadi saya pengen teman-teman semua udah jalanin aja prosesnya. Nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah terlalu dilebih-lebihkan. Fokus aja pada apa yang teman-teman kerjakan. Ya, fokus aja pada apa-apa yang teman-teman ingin perjuangkan. Kenapa? Karena kan masalah-masalah pinjol, masalah Kredinesia kayak gini, itu adalah masalah-masalah yang sebenarnya banyak juga orang yang mengalaminya. Nah, makanya kita nggak boleh takut yang berlebihan. Perbanyak wawasan soal pinjol, perbanyak wawasan soal hukum, perdata, perbanyak wawasan soal aturan-aturan OJK, surat edaran OJK, itu akan sangat-sangat meringankan kalian karena kalian ngerti dan teman-teman paham. Kalau teman-teman udah ngerti dan paham, akan lebih enak untuk menghadapi semua permasalahan pinjol ini. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.